Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam studi kasus yang saya lakukan, yaitu saya memberikan teks pendek kepada peserta didik Madrasah Tsanawiyah untuk dibaca dan dipahami. Namun, ternyata peserta didik tersebut kebingungan dan tidak mengerti atas teks tersebut. Langkah yang pertama yang saya lakukan ketika melihat peserta didik itu kebingungan dan tidak mengerti atas teks tersebut, saya bertanya bagian mana yang membuat dia bingung. Ternyata dia kesulitan dengan arti kata dan susunan kalimatnya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan arti kata-kata yang membuat dia sulit satu persatu. Kemudian saya mencoba membantu memecah kalimat menjadi bagian kecil agar bisa lebih mudah dipahami. Selanjutnya saya membimbing menerjemahkan kalimat tersebut secara perlahan dan mengajak teman-temannya untuk berdiskusi agar bisa saling membantu. Untuk yang kedua yaitu tentang menilai kemampuan membaca peserta didik. Yang pertama, saya meminta 3 peserta didik untuk membaca teks pendek dan menjawab beberapa pertanyaan dari teks tersebut. Kriteria penilaian yang saya gunakan, yang pertama yaitu kelancaran membaca. Apakah siswa tersebut membaca dengan lancar tanpa terbata-bata? Yang kedua yaitu pengucapan huruf dan harokat. Apakah siswa tersebut mengucapkan huruf dan tanda baca dengan benar? Yang ketiga yaitu pemahaman isi bacaan. Apakah peserta didik tersebut memahami isi bacaan dan bisa menjelaskan kembali? Yang selanjutnya yaitu struktur teks atau struktur bacaan. Apakah peserta didik tersebut mengetahui bentuk teks yang dia baca? Dan yang terakhir yaitu sikap saat membaca. Apakah peserta didik tersebut percaya diri atau serius saat membaca? Mungkin itu macam-macam kriteria penilaian yang bisa digunakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Saya mahasiswi dari Universitas Institut Miftahul Huda Subang. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang menyimak bahasa Arab. Saya telah melakukan observasi pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam keterampilan menyimak di salah satu sekolah. Dalam kegiatan observasi ini, saya melihat bagaimana guru membimbing siswa untuk melatih kemampuan menyimak melalui beberapa metode. Yang pertama, memutar rekaman percakapan sederhana berbahasa Arab. 2. Membacakan dialog pendek secara langsung. 3. Memberikan soal terkait isi dari yang didengar. Nah, selama proses pembelajaran, saya perhatikan murid-murid cukup antusias. Mereka tampak berusaha fokus mendengarkan meskipun ada beberapa masih kesulitan memahami kosakata dalam rekaman. Namun, secara umum siswa mampu menangkap kata kunci dari teks lisan, bisa menjawab pertanyaan dengan cukup baik, berpartisipasi aktif saat guru bertanya. Menurut saya, kegiatan istiqma sangat penting untuk membiasakan siswa terbiasa dengan bunyi bahasa Arab dan meningkatkan pemahaman tersebut terhadap bahasa tersebut. Kesimpulannya, observasi ini menunjukkan bahwa latihan menyimak perlu terus dilakukan secara bertahap dan menenangkan agar siswa makin terbiasa dan percaya diri. Demikian laporan observasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian saya dilakukan di salah satu Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Subang, yang mana fokus penelitian saya adalah menilai bagaimana kemampuan berbicara bahasa Arab pada siswa. Nah, pada penelitian saya menemukan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf Arab yang sulit untuk dilafalkan. Selain itu, logat bahasa daerah juga masih terasa ketika mereka melafalkan huruf-huruf
Arab. Di sekolah ini untuk membiasakan atau untuk melatih kemampuan berbicara pada siswa, guru menggunakan metode yang cukup umum digunakan namun terbukti efektif, yang mana murid diminta untuk mengulang bersama-sama percakapan dari bahasa Arab dan kemudian mereka mempraktekkannya di depan kelas. Nah, kegiatan ini melatih pelafalan secara bertahap dan membiasakan diri mereka dari mendengar bunyi-bunyi bahasa Arab agar bisa melakukan percakapan dengan tepat. Nah, dari hasil pengamatan saya, pelafalan ini atau kemampuan berbicara dapat ditingkatkan dari latihan secara konsisten dan bagaimana guru membimbing secara langsung agar mereka lebih percaya diri. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.